Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ketemu di serial kuliah Artificial Intelligence atau kecerdasan tiruan. Kita sudah memasuki pada materi yang ketiga, yaitu tentang AI search dan representasi masalah. Nah, AI search itu apa? Ya, AI search itu apa? Kita sudah membahas di pertemuan sebelumnya bahwa AI search ini salah satu metode atau algoritma AI yang bersifat klasik. Dia memang bukan metode yang modern, tapi sampai sekarang masih digunakan di beberapa kasus, masih cocok untuk menggunakan metode AI search. AI search ini apa? Apa ada kaitannya dengan searching kayak kita men-search di Google ya? Nah, nanti kita akan melihat pemahamannya berbeda ya. Jadi AI search yaitu metode yang dapat memecahkan masalah yang secara umum tidak tergantung pada algoritmanya. Itu yang pertama definisi daripada AI search. Jadi nanti dengan AI search, pemecahan masalah bukan berada atau di dalam algoritma yang dirancang oleh programmer, tetapi program itu nanti yang akan mencari solusi. Jadi inilah pertama sekali program yang bisa menemukan solusi sendiri yang bersifat mandiri. Nah, cuma batasan mandirinya seperti apa nanti kita lihat yang pada metode AI search ini. Nah, kita lihat dulu bahwa AI search ini pun punya beberapa jenis ya, beberapa bagian-bagiannya. Secara umum AI search itu ada yang bersifat blind search, blind yang buta ya, blind atau uninformed ya. Ini disebut seperti itu karena metodenya tidak menggunakan informasi tertentu. Jadi seperti orang buta, dia tidak melihat atau tidak ada petunjuk jalan yang menggunakan menggunakan panca inderanya ya. Itu blind search. Yang kedua nanti heuristic search. Ya, heuristic search. Heuristic search ini yang menggunakan informasi tertentu. Nah, nama-nama metodenya, kalau yang blind search, ada breadth first search atau BFS, ada DFS, depth first search. Ya, ini tadi BFS, ada DFS, depth first search, kemudian ada uniform cost search. Sedangkan yang termasuk heuristic search, ya, uniform cost search, hill climbing, ya, A algorithm, ya, E algorithm, E star algorithm. Itu adalah metode-metode yang bersifat heuristik yang nanti pada kesempatannya akan kita bahas satu persatu. Nah, bagaimana cara merancang program kalau kita mau menggunakan AI search? Nanti setelah ini kita akan bahas kasus-kasus apa yang cocok menggunakan metode AI search. Nah, sebelumnya kita bahas dulu bagaimana langkah merancang atau menggunakan metode AI search ini. Langkah yang pertama, kita harus mendefinisikan masalah dengan tepat. Kasusnya apa yang mau dipecahkan, kita harus pecahkan, harus kita bisa definisikan dengan tepat. Definisi ini harus berisi spesifikasi tentang keadaan awal dan keadaan akhir. Nah, ini menjadi salah satu khas daripada AI search. Ada keadaan awalnya, ada keadaan akhirnya. Tujuan dari AI search adalah menggiring keadaan, biasanya disebut state nanti, state, menggiring state dari keadaan awal, initial state, kepada goal state, atau disebut nanti keadaan akhir. Di mana keadaan akhir ini merupakan solusi. Yang dimaksud dengan solusi nanti pada kasus ini adalah langkah-langkah yang membawa keadaan awal berubah menjadi keadaan akhir. Solusi itu langkah-langkah yang membawa keadaan dari keadaan awal menjadi ke keadaan akhir. Itu yang pertama, langkah merancang AI search. Nah, di samping itu, pada AI search ini operasi-operasi yang dibutuhkan untuk bisa mengubah dari keadaan awal menjadi keadaan akhir ini pun harus kita tentukan. Ya, harus kita tentukan. Karena nanti operasi-operasi inilah yang akan membuat program ini bekerja. Ya, AI search ini bekerja.
Ya, disebut dengan penelusuran. Jadi penelusuran ini terjadi ketika keadaan awal digiring menuju ke keadaan akhir menggunakan operasi-operasi yang sudah dirancang tadi. Jadi operasi-operasi ini nanti kita rancang berdasarkan kasusnya. Nah, yang kedua, untuk merancang ISET kita harus mengembangkan, mengembangkan semua ruang keadaan. Nanti disebut state space. Jadi ruang keadaan itu state space. Biasanya atau memang pada umumnya state space ini digambarkan dalam bentuk diagram tree. Penggambaran state space, pengubahan keadaan initial state ya, keadaan awal ke keadaan akhir itu menggunakan diagram tree. Prosesnya itu terjadi dengan menggunakan operasi-operasi yang disebutkan di pada langkah yang nomor 1 tadi. Dan penggambaran dalam bentuk diagram tree ini berhenti pada keadaan yang sama dengan keadaan akhir. Jadi kalau dari sekian state yang dikembangkan dengan menggunakan operasi-operasi yang mungkin tadi sudah menemukan keadaan akhir, maka proses pengembangan tree itu selesai. Nah, pada saat itulah disebut langkah solusi sudah ditemukan. Itulah langkah untuk merancang AI search. Itulah langkah untuk merancang AI search. Nah, kita pakai kasus. Ya, biasanya AI search ini pemahamannya akan lebih mudah nanti kalau dengan kasus. Ini contoh kasus yang banyak dipakai ya di buku-buku AI, disebut dengan kasus penakaran 2 ember. Kenapa disebut penakaran 2 ember? Karena bunyi kasusnya begini. Kalau kita memiliki 2 buah takaran air, takaran itu untuk ini ya, untuk mengambil semacam gayung itu ini atau ya sebenarnya semacam gayung ya. Kita memiliki 2 gayung. Nah, di sini kita pakai istilah takaran 2 gayung. Gayung yang pertama kalau isinya penuh 4 liter. Nah, gayung yang kedua kalau diisi penuh isinya 3 liter. Kalau diisi penuh berarti gayung yang pertama kita sebut nanti gayung 3 liter. Atau tadi kita nyebutnya dengan istilah takaran aja ya. Takaran yang pertama itu isinya bisa 3 liter maksimum atau kalau penuh, dan takaran yang kedua 4 liter. Kalau penuh itu nanti bisa sebaliknya ya untuk menyebut takaran yang mana ya. Kalau untuk contoh ini yang pertama yang lebih besar, yang kedua yang lebih kecil. Yang pertama ini 4 liter, yang kedua ini 3 liter. Nah, jadi ada 2 takaran. Pada saat awal takaran ini nggak ada isinya. Nah, ini disebut nanti initial state. Ini disebut dengan initial state, keadaan awal. Ya, initial state, keadaan awal. Nah, keadaan akhir, contoh ya keadaan akhir yang diinginkan, bagaimana caranya? Pada takaran yang 4 liter ini berisi air 2 liter, pas 2 liter. Sementara pada takaran yang 3 liter isinya kosong. Nah, kita nggak boleh berpikir, kenapa nggak dimasukkan aja langsung 2 liter? Itu nggak boleh. Kenapa? Karena untuk mengatakan langsung memasukkan 2 liter itu masih pakai perkiraan. Berarti kita kira-kira di sini setengahnya. Nah, belum tentu kalau ini di tengah ini jadinya 2 liter. Ya, kalau takarannya tidak simetris. Jadi diperlukan langkah-langkah yang logik, ya, yang logik sekaligus tentu realistis tentang bagaimana cara memecahkan masalah ini. Ya, sekali lagi, masalahnya adalah bagaimana caranya agar pada takaran yang 4 liter berisi air 2 liter. Semula kedua takaran itu kosong. Nah, cara menghasilkannya harus tepat 2 liter dengan memanfaatkan kedua takaran ini. Ya, kedua takaran ini. Nah, seperti pada yang kita bahas tadi sebelumnya, langkah pertama kita mendefinisikan masalah. Jadi masalahnya kita definisikan dalam bentuk gambar seperti ini. Yang pertama gambar dulu ya, ada dua ember, yang pertama kosong, kemudian yang kedua jadi berisi 2 liter. Ini cara menggambarkan masalah. Kemudian dari gambar kita ubah menjadi angka. Karena ini isinya kosong, ini kosong, berubah jadi angka 0,0. Jadi 0,0 ini 0 artinya takaran yang 4 liter isinya 0, takaran yang 3 liter isinya juga 0. Nah, kemudian yang tadi goal state, yang semula gambar seperti ini berubah jadi angka 2,0. Nah, nanti kita akan menyebut bahwa ini notasi seperti ini
Inilah yang disebut dengan representasi masalah. Atau secara pemrograman kita biasa nyebutnya struktur data. Ya, representasi masalah atau struktur datanya seperti itu. Kenapa disebut struktur data? Karena data ini bisa disimpan ke sistem penyimpanan program komputer. Kalau datanya seperti ini berbentuk gambar, ini bukan bentuk struktur data yang bisa disimpan ke sistem program komputer. Jadi pada langkah definisi masalah ini kita langsung masuk ke representasi masalah. Itu yang disebut dengan representasi masalah. Ya, nanti kita masih ada membahas tentang representasi masalah. Kita lanjut dulu. Nah, kemudian kita menentukan operasi. Operasi-operasi apa yang mungkin kita berikan yang berkaitan dengan memasukkan dan mengosongkan air terhadap kedua takaran ini. Nah, ini sudah dikumpulkan. Ternyata ada 8 operasi. Operasi yang pertama mengisi air ke takaran 4 liter sampai penuh. Ya, ingat ini namanya operasi. Operasi yang kedua mengisi air ke takaran 3 liter sampai penuh. Operasi ketiga mengisi takaran sejumlah air dari takaran 4 liter sampai habis ke takaran 3 liter. Berarti nanti dari 4 liter ini, 4 liternya sampai habis. 4 liternya sampai habis. Seperti ini ya nanti ya. Ini bisa kita masukkan ke sini, yang ininya sampai habis. Ya, sampai habis. Dan selanjutnya ini ada 8 operasi. Ada 8 operasi. Kemudian selain ada operasi-operasi yang mungkin, kita harus batasi juga ya sebagai constraint-nya, yaitu operasi-operasi yang tidak boleh. Apa contohnya operasi yang tidak boleh? Kita tidak boleh mengisi takaran yang sudah penuh. Jadi nanti kalau takarannya sudah penuh, kita nggak boleh isi lagi. Karena itu namanya tumpah. Nah, itu nggak boleh. Itu nanti mengurangi atau mengganggu proses logik yang kita lakukan nanti di dalam rancangan ini. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh mengosongkan takaran yang sudah kosong. Ini ya, yang B-nya ya. Ya, takaran sudah kosong, masa dikosongkan lagi. Jadi nanti kalau ada seperti itu nggak boleh. Ya. Yang C, tidak boleh kembali ke kondisi yang pernah dimiliki. Nah, ini apa yang dimaksud dengan yang telah pernah dimiliki, kita harus membahas kembali tentang diagram tree nanti setelah itu. Nah, barulah yang D kita melakukan search. Melakukan search dengan bantuan diagram tree, atau di sini disebut representasi tree. Itulah langkah-langkah untuk memecahkan masalah kasus penangkaran 2 ember. Ya. Jadi sekali lagi, kita ada kaitannya dengan merepresentasikan masalah. Yang kedua, menentukan operasi-operasi yang mungkin maupun yang tidak mungkin. Baru terakhir kita baru prosesnya bisa bekerja. Apakah kita baru melakukannya dengan manual atau nanti mau diimplementasikan di dalam bentuk program. Nah, ini sudah masuk kita ke bentuk yang lebih teknis. Ini tadi takaran 2 ember tadi kasusnya dari gambar. Tadi dari gambar ya, ini dari bentuk gambar menjadi ke bentuk notasi. Ini namanya notasi. Nah, notasi ini nanti yang tadi bisa disimpan ke dalam sistem penyimpanan komputer yang dimaksud dengan struktur data. Jadi representasi data dengan struktur data itu merupakan hal yang berkaitan, atau knowledge representation ya, representasi pengetahuan itu nanti teknisnya ya struktur data. Ya. Teknisnya di dalam program yang namanya struktur data. Sehingga untuk kasus diagram tree ini, struktur datanya ya ini, notasi ini, ya, struktur datanya. Dimana kalau 0,0 ini disebut initial state, 2,0 disebut goal state. Penerapannya secara program, ya bisa pakai array ya, atau lari ya, kalau Anda membuat programnya, atau mau disimpan dalam bentuk pointer ya, kalau di dalam menggunakan bahasa C ya, itu bisa macam-macam. Tapi bentuk struktur datanya seperti itu. Ya bisa, ya teknisnya nanti secara implementasi pemrogramannya bisa macam-macam. Nah, ini contoh diagram penelusurannya. Nah, diagram penelusuran. Kenapa dari kasus ini kok bisa jadi bentuk gambar tree seperti ini? Nah, ini nanti disebut tree ya, ini disebut tree, ini disebut diagram tree. Jadi diagram tree ini root, di bawahnya ada 2 child ya, 2 anak. Nanti ini ada anaknya lagi, dan seterusnya.
Struktur seperti ini kan kita menyebutnya struktur tree atau diagram tree. Seperti struktur organisasi itu termasuk struktur tree, nanti struktur pohon, diagram pohon. Kalau di dalam bahasa kitanya ya, diagram pohon. Ya, kok bisa dari pendefinisian seperti ini kok bisa menjadi struktur tree seperti ini? Ya, kok bisa menjadi struktur tree? Nah, ceritanya begini. Lihat, ini 00, ini adalah initial state. Ya, 00 ini initial state. Nah, dari initial state, ini ada angka 1, angka 2 ini apa? Angka 1, angka 2 ini yang tadi kita sebut dengan operasi yang mungkin. 1 berarti mengisi air ke takaran 4 liter sampai penuh. Ya, ingat ya. 1 mengisi air ke takaran 4 liter sampai penuh. Ini 1. Berarti, kalau 00, kita mengisi takaran 4 liter sampai penuh, jadinya apa? Jadinya 40. Ya. Jadinya 40. Ya kan? Karena 1 ini apa? Karena 1 adalah mengisi ke takaran 4 liter sampai penuh. Nah, kalau ini 2 itu apa? 2 mengisi air ke takaran 3 liter sampai penuh. Nah, ini 2. Kalau dari 00, kalau yang 3 liter sampai penuh jadinya apa? Jadinya 0,3. Apa artinya 0,3? 0,3 artinya takaran 4 liter isinya kosong, takaran 3 liter isinya penuh. Penuh berapa? 3 liter, 0,3. Nah, sehingga Anda tentu paham ya, kenapa ini 2 jadi 43. 2 ini apa? 2 ini adalah ini mengisi takaran ke takaran 3 liter, ini 2 ini. 8 ini apa? 8 ini adalah mengisi sejumlah air dari takaran 4 liter ke takaran 3 liter sampai penuh 8. Sehingga hasilnya jadi 1,3. Nah, kenapa 1,3? Karena ini 4, kalau kita masukkan ke sini, yang ini jadi 3, ini sisanya ada 1. Makanya jadinya 1,3. Dan selanjutnya. Sehingga kalau kita gambarkan terus, jadilah diagram tree seperti ini. Ya, jadilah diagram tree seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa dari sini yang boleh hanya operasi nomor 1 dengan nomor 2? Kenapa yang boleh hanya operasi 1 dengan operasi nomor 2? Kenapa operasi nomor 3 nggak ada? Karena kalau dari 00, kita lakukan operasi nomor 3, mengisi sejumlah air dari takaran 4 liter sampai habis ke takaran 3 liter, itu nggak boleh. Kenapa? Karena waktu 00, takaran 4 liter isinya masih kosong. Kan tadi tidak boleh mengosongkan takaran yang sudah kosong. Makanya operasi nomor 3 nggak boleh. Makanya di sini tidak ada operasi nomor 3. Dari 00 hanya boleh 1 dengan 2. Yang 3 nggak boleh, yang 4 pun nggak boleh, yang 5 sampai yang ke-8 nggak boleh kalau dari 00. Kenapa? Karena kalau kita lakukan ini semua melanggar melanggar operasi yang tidak boleh tadi. Nah, dengan cara seperti itulah nanti dengan memilih operasi-operasi yang boleh dan tidak memilih operasi-operasi yang tidak boleh, maka kita bisa menggambarkan diagram tree yang seperti ini. Nah, ini belum selesai. Yang ini nanti bisa ada lanjut, ini mungkin nanti bisa lanjut, ini lanjut terus. Nah, lanjut terus. Jadi salah satu tugas Anda di mata kuliah ini adalah Anda melanjutkan diagram tree ini dengan pemahaman Anda dari penjelasan yang sebelum-sebelumnya tadi. Anda lanjutkan sampai diagram tree ini penuh. Sampai kita tidak bisa bergerak lagi. Artinya tidak ada lagi operasi-operasi yang bisa dipilih untuk mengubah dari satu state, ya state, dalam hal ini state takaran 2 ember ke state berikutnya. Sampai tidak ada lagi. Itu tugas Anda nanti melanjutkan diagram ini berdasarkan penjelasan yang sebelum-sebelumnya. Nah, itulah asal mula kenapa diagram tree menjadi representasi masalah pada AI search. Sehingga kita perlu mengulas lagi ini tentang diagram tree. Karena diagram tree itu adalah representasi masalah pada AI search. Atau kalau bahasa teknisnya, diagram tree adalah struktur data pada algoritma AI search. Ya. Sekali lagi, diagram tree itu struktur datanya AI search. Ya, sehingga kita perlu ulang lagi. Jadi ini contoh, ini adalah diagram tree. A ini kita sebut root. Kenapa? Karena dia merupakan simpul ya. Jadi A, B, C, D, E, dan F ini disebut simpul nanti, atau bahasa Inggrisnya node. Nah, kalau di dalam diagram tree untuk AI, ya untuk AI search, itu disebut dengan state. Jadi nanti istilah simpul, node, state, itu mengacu ke objek yang sama. Mengacu ke objek sama ini yang bulat ini. Jadi A ini nanti kita, kalau secara struktur data disebut node,
bahasa Indonesianya simpul, state itu istilah di AI search. Ya, state itu istilah di AI search. Nah, simpul yang paling atas disebut root. Dalam hal ini yang root apa? A. Ya, simpul yang paling atas disebut root. Atau kalau di dalam AI search disebut initial state. Ya, disebut initial state. Jadi saya kadang-kadang nyebut AI, kadang-kadang nyebut AI. Karena orang-orang kita lebih sering menyebutnya ya kadang-kadang AI ya. Kalau dalam bahasa Inggris kan kita menyebutnya AI. Oke, nah nanti B, C, dan D itu disebut child. Ya, disebut child untuk node A. Jadi A itu punya 3 anak, ya, child itu anak. Anaknya B, C, dan D. Jadi B, C, dan D terhadap A itu child. E dan F terhadap B adalah child. Tetapi B terhadap E dan F adalah orang tua, parent. Ini sebenarnya Anda di struktur data pasti udah pernah mendapatkan ya tentang istilah-istilah ini ya. Simpul yang tidak punya child disebut leaf, daun. Contohnya apa? Contohnya C ini kan nggak ada anaknya. Nanti disebut leaf. Simpul yang nggak punya orang tua disebut apa? Simpul yang nggak punya parent disebut apa? Ini. A ini kan nggak ada orang tuanya. Disebut apa? Disebut root tadi. Disebut root. Ya, ingat lagi istilah-istilah ini. Jadi simpul yang tidak punya parent disebut root. Nah, nanti ada istilahnya path ya. Path atau jalur. Nah, jalur itu adalah jalur itu urutan yang mengurut dari root ke sebuah simpul. Misalkan ini F. F itu path-nya apa? Path-nya A, B, C. A, B, F. Jadi A, B, F ini adalah path untuk F. Ya. Itu disebut path ya. Jalur dari root menuju ke simpul tersebut. Itu disebut path. Nah, berarti kalau dari A ke F itu butuh 2 langkah. Langkahnya A ke B, B ke C. Disebut 2 ya. Ini garis ini nanti kalau di struktur data tree disebut sibling ya. Atau kita sebutnya jalur. Jadi 2 jalur atau 2 langkah ya. 2 langkah. Nah, kemudian nanti ada yang disebut dengan state space. Nah, state space itu adalah jumlah simpul keseluruhan. Ini jumlah simpul keseluruhan. Untuk gambar ini jumlah state space-nya jumlahnya adalah 6. Karena ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, Anda harus ingat ada 2 istilah. Yang pertama path ya, path atau langkah solusi. Yang kedua jumlah node keseluruhan yang disebut dengan state space. State space dari diagram tree yang sudah kita buat. Itulah kita kembali terpaksa ya harus mengulang tentang struktur tree atau struktur data tree. Kenapa? Karena AI search struktur datanya adalah struktur tree. Berarti kalau kita mau buat program atau algoritma AI search harus memahami dengan baik bagaimana implementasi struktur tree di dalam pemrograman yang kalau di perkuliahan itu nama mata kuliahnya struktur data. Struktur data. Nah, kemudian kalau diagram tree-nya sudah dibuat, bagaimana cara menelusurinya? Apa yang disebut dengan penelusuran? Yang kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan search tadi. Nah, metode search itu nanti yang paling umum yang akan saya singgung pertama sekali itu 2. Metode yang 2 ini dulu. Yang pertama breadth first search, yang kedua depth first search. Jadi breadth first search, depth first search. Nah, disebut breadth first search kalau penelusurannya dari A ke B, dari B ke C, dari C ke D, dari D ke E, dari E ke F, nanti baru karena nggak ada di E, nggak ada, baru langsung ke G. Ini disebut BFS. Jadi penelusurannya begini, horizontal, ya secara horizontal. Nah, yang ini saya bersihkan dulu ya. Nah, ya, oke. Nah, kalau tadi itu apa breadth first search. Nah, kalau depth first search metodenya berbeda. Lihat, kalau breadth first search dari A, depth first search ya. DFS. Dari A ke B, dari B ke E. Dari E ke mana? Ayo. A, B, E,
Dari E ke F dulu. Ke F dulu dia nanti dari F ke G. Nah, dari G ke C baru ke D. Nah, metode itu disebut metode depth first search. Coba lihat perbedaannya. Apa perbedaan penelusuran antara breadth first search dengan depth first search? Kalau Anda sudah mengikuti kuliah struktur data akan lebih mudah memahami proses search ini. Jadi baik breadth first search maupun depth first search itu dibuat berdasarkan diagram tree tadi ya. Jadi makanya pada pertemuan ini kita membahas tentang AI search, terutama penekanannya adalah Anda memahami tentang diagram tree, kaitan antara AI search dengan diagram tree. Dan terakhir, Anda harus sudah paham bahwa cara secara diagram tree-nya kita dapatkan, cara menelusurinya bisa dengan cara BFS ya, BFS, breadth first search, dan dengan cara depth first search. Dua metode ini nanti akan banyak kita bahas untuk bahkan kita bandingkan nanti, tapi yang paling penting adalah Anda memahami bagaimana proses searching AI search itu terjadi sehingga nanti bisa memecahkan kasus-kasus yang lebih realistis ya daripada sekedar takaran 2 ember ya. Jadi ada banyak kasus seperti contohnya kasus catur. Permainan catur itu algoritmanya ya pakai AI search. Bagaimana sebuah program catur bisa mengetahui langkah atau solusi yang terbaik yang harus dipilih oleh kalau yang memilihnya itu program. Itu contohnya untuk kasus yang lebih gitu. Atau permainan tic-tac-toe. Ya, kalau Anda sering main game ada nama permainan namanya tic-tac-toe, itu juga pemecahannya menggunakan AI search ya. Atau yang nanti akan kita bahas itu adalah puzzle ya. Puzzle itu jelas kasusnya dipecahkan dengan metode AI search. Oke, itu untuk pembahasan kita di pertemuan yang ketiga ini yang judulnya adalah tentang AI search dengan representasi masalah. Semoga pembahasan ini nanti bisa Anda gunakan untuk memahami pembahasan-pembahasan berikutnya di materi keempat, kelima, dan keenam dan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.